Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,33% ke angka 6.905. Selain video ini kami juga mengupload ada video lain pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang tidak akan membagikan dividen tahun ini, dapat secara pergerakan saat ini masih bergerak sideways. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten hari ini naik lumayan tinggi karena ada sentimen positif akan kerjasama dengan perusahaan mobil listrik China. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham IMAS. IMAS hari ini naik 3% lebih ke harga 1.320. Bisa kita lihat di grafik pada perdagangan hari ini IMAS sempat naik melewati garis EMA 50 di sekitar harga 1.335, sempat menyentuh sekitar harga 1.390. Tapi pada saat penutupan IMAS kembali melemah, ditutup di 1.320. Jadi saat ini IMAS masih berada di bawah garis EMA 50. Dan untuk tren jangka menengah pun bisa kita lihat IMAS sebenarnya trennya masih bergerak sangat downtrend. Dan jika kita lihat untuk support terdekat saat ini ada di sekitar 1.250. Jadi ada di sekitar garis ini. Jadi walaupun hari ini bergerak naik, candle hari ini tidak begitu oke. Dan jika kita lihat ternyata kenaikan IMAS hari ini karena ada pemberitaan bahwa IMAS akan membagikan dividen dan menggandeng perusahaan mobil listrik China yaitu Maxus. Dan jika kita lihat broker summary, kenaikan 3% lebih ini terpantau tidak ada akumulasi, malah ada distribusi. Dan asing memang terpantau masih terus masuk akumulasi saham IMAS. Jadi IMAS walaupun hari ini ada sentimen positif, tapi cara tren saat ini masih belum aman. Dan kenaikan ini candlenya juga tidak oke, dan terpantau malah ada distribusi. Jadi apabila teman-teman saat ini sudah berhasil dapat di sekitar 1.270, bisa pertimbangkan untuk keluar apabila minggu ini IMAS masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi apabila terpantau IMAS besok mencoba kembali break garis EMA 50 ternyata masih gagal dan mulai melemah, pertimbangkan untuk take profit. Apalagi bisa kita perhatikan ex-date dividen untuk IMAS ini ada di sekitar hari Senin depan tanggal 1 Juli. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry saham IMAS, paling aman usah wait and see dulu. Apabila besok terpantau masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50, saya masih belum menarik untuk coba entry. Karena masih ada potensi untuk sideways, cenderung ada potensi untuk kembali melemah ke 1.250. Oke, sekarang saya akan coba analisa saham WIM yang hari ini terpantau mulai bergerak naik. Jadi bisa kita perhatikan di grafik untuk WIM hari ini naik 6% lebih dan mencoba untuk melewati resisten psikologisnya di harga 1.000. Cara pergerakan WIM memang juga masih belum oke. Untuk tren jangka menengah ini masih bergerak sangat downtrend. Tapi menarik apabila WIM terkonfirmasi break harga 1.000. Jadi walaupun hari ini naik 6% ini memang belum terkonfirmasi break. Tapi jika besok WIM terpantau masih lanjut naik di atas harga 1.000, maka cara pergerakan WIM ada potensi untuk bangkit dari downtrend. Dan bisa kita lihat apabila berhasil break, target terdekat memang di sekitar 1.100, tapi masih ada potensi lanjut naik menuju garis EMA 50 di sekitar 1.165. Dan saham WIM merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member untuk minggu ini. Selain WIM, bisa kita lihat nanti ada beberapa saham akan saya bahas di sini, yaitu saham Pertamina dan PJU. Arto juga nanti akan coba saya bahas karena cara pergerakan rata-rata saham yang kami pantau ini masih bergerak naik. MTEL juga sebenarnya sudah capai target analisa. Nanti untuk teman-teman yang sudah punya saham MTEL saat ini bisa hold atau pertimbangkan untuk keluar. Sekarang untuk WIM bisa kita perhatikan kenaikan persen lebih ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga terpantau hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi WIM cara teknikal menurut saya mulai menarik. Apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau pun menurut saya masih bisa dipantau. Tapi untuk entry coba tunggu kembali di sekitar harga 1.000. Jadi tunggu WIM terkoreksi kembali atau mendekati harga 1.000 kembali. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, menurut saya masih menarik untuk coba entry dengan target jangka pendek di 1.100 sampai garis EMA 50 untuk target lebih jauhnya. Atau teman-teman bisa hold terus selama garis support di 1.000 tidak terlewati dengan target lebih jauh di sekitar 1.250 sampai 1.400 untuk tren yang lebih lamanya.
Oke, sekarang kita akan coba update lagi pergerakan dari saham Arto. Yang bisa kita perhatikan cara pergerakan saat ini Arto juga sudah mulai membaik. Sebelumnya bisa kita lihat mencoba untuk melewati 2200, Arto gagal, sempat melemah pada perdagangan hari Selasa. Tapi hari ini Arto kembali naik 2% lebih ke 2200. Jadi Arto masih on track untuk kembali naik menuju garis EMA 50 yang saat ini sekitar 2300. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat sekitar harga 2000 atau zona support ini, Arto masih sangat layak untuk di hold saat ini. Apalagi bisa kita perhatikan di sini untuk Arto. Bisa kita lihat asing memang terpantau melakukan distribusi, tapi sebelumnya asing sudah mulai masuk dan kenaikan 2% lebih ini juga terpantau masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi Arto saya lihat secara pergerakan masih on track untuk menuju target terdekat di 2300. Dan Arto akan menarik apabila berhasil break garis EMA 50. Jadi sebenarnya garis EMA 50 saat ini merupakan target take profit karena sebelumnya beberapa kali mengetes garis EMA 50 Arto gagal break dan kembali melemah. Tapi apabila teman-teman tidak mau swing dan sudah dapat sekitar 2000 ke bawah, bisa hold terus selama 2000 tidak terlewati dengan target lebih jauh di sekitar 2500 sampai garis EMA 150. Tapi untuk lebih amannya menurut saya pertimbangkan untuk keluar apabila Arto tetap kesulitan untuk break garis EMA 50. Oke, sekarang kita coba analisa saham Pertamina yang saat ini juga terpantau masih melanjutkan kenaikan. Jadi hari ini bisa kita lihat Pertamina atau PJO masih naik 2% lebih ke 1180. Jadi kenaikan ini membuat Pertamina saat ini kembali naik mengetes garis EMA 50 di sekitar 1190. Dan di bawahnya juga masih ada garis EMA 150 di sekitar 1180. Jadi kalau garis EMA ini memang belum terkonfirmasi break, tapi saham Pertamina akan menarik apabila berhasil break kedua garis EMA ini. Jadi secara pergerakan akan mulai uptrend dengan target berikutnya jika 1220 sampai 1300 apabila memang berhasil break. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, misalnya saat ini juga masih layak untuk di hold. Dan untuk Pertamina jika kita perhatikan di broker summary-nya, bisa kita lihat asing satu minggu terakhir sudah mulai masuk akumulasi dan kenaikan hari ini juga terpantau masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi Pertamina menurut saya saat ini juga masih ada potensi untuk break kedua garis EMA dan melanjutkan kenaikan. Jadi apabila teman-teman satu minggu terakhir ini belum sempat entry saham Pertamina, besok baru mau coba pantau, menurut saya masih bisa pantau untuk buy on breakout. Jadi wait and see dulu, lihat apakah Pertamina berhasil break garis EMA 50 150. Apabila berhasil break, menurut saya masih menarik untuk buy on breakout dengan target terdekat di 1250 sampai 1300 untuk target take profitnya. Atau hold saja terus selama garis EMA 50 150 tidak terlewati atau tidak turun kembali di bawah garis EMA, karena cara pergerakan Pertamina akan mulai bergerak uptrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.